Adalah satu mimpiku, melihat negeri ini lebih berwarna. Di mana terbitnya matahari, penuhkan semangat diri untuk terus nyalakan pelosok negeri. Adalah satu harapanku, di mana tiap nyanyian dan tarian bersahut-sahutan memperlihatkan indahnya Nusa. Di mana tiap tawa dan lara menjadi saksi kemajuan perjuangan kita. Untuk hadirkan keceriaan di setiap rumah. Adalah satu tujuanku, di mana tenggelamnya matahari menjadi bukti bahwa gelapnya malam tak dapat hentikan kita untuk terus melakukan pemerataan energi. Lensolar, surya untuk negeri. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Walau hari Jumat, hari dimana sebentar lagi kita akan weekend, tapi saya harap Bapak Ibu masih semangat untuk bisa menerima informasi dari kami, dari Lensolar, yaitu salah satu unit bisnis dari PT Surya Energi Indotama. Apabila suara saya tidak terdengar, silakan bisa langsung chat saja, atau bisa langsung WhatsApp ya, apabila sudah mengetahui nomor kami di tim kami. Oke, kita masuk saja. It's time to move to renewable energy for a better future. Jadi waktunya kita untuk berubah ya, untuk bisa masuk ke energi terbarukan untuk masa depan yang lebih baik, Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Novalinka, saya bekerja di PT Surya Energi Indotama dan saya memberikan amanah untuk bisa fokus di Lensolar, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita harus tahu sendiri kenapa sih kita harus berubah. Ya, karena kondisi saat ini Bapak Ibu semua bisa tahu adanya gas karbon dioksida yang berlebihan di udara yang membentuk lapisan transparan sehingga mempengaruhi makhluk hidup. Betul ya Bapak Ibu ya, kita lihat di jalan atau mungkin Jakarta sendiri ya Bapak Ibu, ketika saat corona yang dimana orang lebih sering di rumah, kondisi awannya lebih cerah dibandingkan saat sebelum pandemi. Berarti tandanya bahwa karbon dioksida sudah banyak memenuhi di awan Indonesia ya, di udara Indonesia, dan pencemaran itu pun menyebabkan berbagai macam penyakit pernafasan pada manusia. Nah, semua itu karena emisi karbon yang berlebihan. Satu lagi yaitu kelangkaan energi fosil juga menyebabkan harga yang sangat naik. Kita tahu tahun 2015 energi fosil ini sudah sangat menipis. Pemakaiannya sejauh ini yaitu 94% dari total keseluruhan energi fosil yang ada. Ya, ini begitu sebuah reality yang sangat sedih ya, Bapak Ibu ya. Jadi cadangan kita ini sudah menipis sehingga menyebabkan harga PLN di setiap tahunnya harus mengalami kenaikan. Nah, tren masa depan kita tahu sendiri, apalagi sekarang pandemi, di mana kita sangat membutuhkan sekali energi listrik. Kenapa? Karena teknologi sudah semakin maju, betul ya. Dan juga kondisi pandemik ini yang menyebabkan kita harus work from home, dan mau nggak mau kita membutuhkan teknologi. Nah, dengan adanya realitas seperti itu, ini memaksa kita, Bapak Ibu, khususnya untuk masyarakat Indonesia, untuk beralih ke energi masa depan, yaitu energi terbarukan. Apa sih energi terbarukan itu? Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, ini salah satu energi terbarukan yaitu energi angin. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, energi angin seperti apa. Kalau lihat di Belanda, kita melihat banyak turbin-turbin angin. Nah, mungkin bisa dilihat di dalam layar kelebihan dan kekurangan dari energi tersebut. Kelebihannya yaitu pertama ramah lingkungan, yang kedua energi terbarukan dan butuh lahan yang kecil. Tapi kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya itu biayanya tinggi, kontur bukit dan lembah
saat ini yang tidak merata ya, lalu angin yang tidak stabil dan perlu turbin yang banyak. Itu tuh satu energi angin. Yang kedua adalah energi air, Bapak Ibu semua. Nah, untuk energi air sendiri, kelebihannya yaitu ramah lingkungan, pariwisata, dan cadangan air. Tahan lama, salah satu energi terbarukan dan umurnya yang panjang. Namun kekurangannya biayanya sangat tinggi. Lahan yang ada di Indonesia sendiri itu tidak banyak ya untuk air ya. Jadi lahannya butuh lahan yang luas dan butuh seperti sungai, danau gitu ya, dan waktunya yang cukup lama. Dari ketiga ini ya, saat terakhir energi matahari, nah inilah yang paling banyak kelebihannya Bapak Ibu dibanding kekurangannya. Kelebihannya energi matahari ini yaitu ramah lingkungan, perawatannya mudah, perawatannya murah, energi terbarukan, dan umur yang panjang. Sedangkan kekurangannya lebih sedikit dibandingkan dua energi yang saya tadi sebutkan, yaitu biaya tinggi dan kestabilan cuaca. Di samping itu, ya Bapak Ibu, beberapa energi terbarukan yang sudah di-share tadi, pemerintah mendukung kita untuk bisa berubah ke energi terbarukan. Salah satunya adalah peraturan pemerintah di tahun 2014, nomor 79, yang menyatakan bahwa energi terbarukan akan meningkat 18% dari 2013 yaitu 5% menjadi 23% di tahun 2025. Nah, hal ini berarti pemerintah sudah aware ya Bapak Ibu dengan energi terbarukan. Dengan detailing seperti ini, total kapasitas di 2013 51 gigawatt dan di tahun 2025 rencananya adalah proyeksinya 135 gigawatt. Nah, ini breakdown di target 2025. Jadi total kapasitas terpasang itu 55 gigawatt dan surya atau energi matahari menduduki posisi kedua Bapak Ibu, sekitar 6,4 gigawatt dari tadi ya total keseluruhan energi terbarukan. Nah, maka dari itu kami dari PT Surya Energi Indotama dengan brand Lensolar kita memprovide itu Bapak Ibu ya untuk energi matahari atau energi surya itu sendiri yang segmentasinya untuk rumah dan perkantoran. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu siapa sih itu Lensolar. Nah, Lensolar sendiri yaitu salah satu anak perusahaan dari PT Len Industri Persero yang kita tahu PT Len merupakan salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Nah, kita merupakan unit bisnis dari PT Surya Energi Indotama yang sudah berdiri sejak tahun 2009. Dan kita merupakan bagian dari PT Len Industri dan fokusnya di energi terbarukan. Sebagai EPC, yaitu Engineering, Procurement, and Construction, yang menyediakan sistem solusi total untuk energi terbarukan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, produk-produk kita apa saja ya? Kita ada on-grid PV. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya dengan PV on-grid rooftop ya. Ada yang belum tahu? Bisa tulis kolom chat mungkin? Atau ada yang sudah tahu Bapak Ibu? Saya simpulkan mungkin belum tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi PV on-grid rooftop ini merupakan pembangkit listrik tambahan yang ramah lingkungan dan dibangun di atas atap rumah atau gedung untuk memanfaatkan lahan serta mensuplai energi listrik pada siang hari. Nah, energi yang dihasilkan langsung itu didistribusikan ke jaringan listrik setempat sehingga dapat mengurangi pemakaian listrik dari PLN. Ya. Ada yang menjawab udah tahu tapi belum punya. Nah, ini saatnya Pak. Untuk punya ya Pak ya. Nah, jadi jika energi yang dihasilkan lebih besar daripada pemakaian beban setempat, maka kelebihan tersebut akan diekspor ke PLN. Ya, jadi dan itu akan tercatat sampai akhir bulan dan menjadi faktor pengurang pembayaran tambahan listrik ke PLN. Jadi adanya sistem ini mengurangi tagihan listrik rumah tangga dan memberikan nilai tambahan bagi pemiliknya. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita tahu listrik saat ini sangat dibutuhkan, tidak hanya di Indonesia, tapi untuk masyarakat dunia. Namun, harga listrik ternyata proyeksinya akan semakin naik, sehingga kita harus merubah ke terbarukan.
Oke, selanjutnya. Nah, sesuai namanya on-grid, jadi on-grid ini masih terhubung Bapak Ibu dengan jaringan PLN. Jadi tidak terputus ya Bapak Ibu ya, jadi masih terhubung dengan PLN. Adapun beberapa komponennya yaitu ada solar cell, ada inverter ya, solar cell ini atau PV ya atau panel surya. Nah, ini fungsinya menyerap dan merubah energi matahari menjadi energi listrik arus searah DC. Dan di sini inverter mengubah arus searah tadi yang diserap dari panel surya menjadi arus bolak-balik AC yang akan didistribusikan ke jaringan setempat atau di peralatan rumah Bapak Ibu atau kantor Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada item lainnya yaitu ada KWH Master Export Import. Nah, ini adalah menghitung energi yang digunakan dari PLN ke beban dan dari PLTS ke jaringan PLN. Nah, jadi prinsip kerjanya seperti lihat di gambar ya, ini adalah item-itemnya, ini adalah PV modul. Nah, di sini ada inverter, di sini ada panel distribusi, di sini ada beban load, net metering, dan jaringan PLN grid. Jadi pada siang hari, solar cell atau PV ini Bapak Ibu akan menyerap energi di matahari dan meneruskan ke grid inverter. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, dari grid inverter ini nanti kan merubah energi listrik arus searah menjadi arus bolak-balik yang digunakan oleh beban setempat. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ arus yang dihasilkan oleh sistem akan masuk bersamaan dengan arus dari PLN untuk mensuplai kebutuhan di rumah Bapak Ibu atau perkantoran Bapak Ibu yang sedang digunakan. Dan sistem PLTS ini akan menjadi penyuplai listrik utama. Jadi ini tidak manual, tapi auto ya Bapak Ibu. Jadi PLTS yang akan terpasang di tempat Bapak Ibu itu langsung otomatis menjadi suplai listrik utama. Dan kekurangannya akan disuplai oleh PLN, sehingga penggunaan listriknya akan berkurang. Nah, ini berikut karakteristiknya. Pemasangan ini tidak menambah daya listrik yang sudah terpasang di rumah Anda. Ya, jadi yang tidak nambah ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang konsumen kami, ada beberapa konsumen kami nih sudah pasang sehingga menambah lagi beban-beban di dalam rumahnya. Nah, itu pemahaman yang salah. Ini tidak menambah daya listrik yang sudah terpasang. Yang kedua, PLTS on-grid ini akan memproduksi energi listrik saat mendapat sinar matahari dan berhenti memproduksi di malam hari. Sistem on-grid ini mampu menstabilkan tegangan listrik yang dihasilkan, sehingga peralatan elektronik yang digunakan menjadi lebih tahan lama Bapak Ibu. Keempat, PLTS on-grid ini tidak dapat berdiri sendiri, ya. Jadi bukan tanpa PLN, tetapi tetap terhubung dengan PLN. Sehingga saat listrik PLN mati, PLTS ini pun ikut mati. Dan ini pun merupakan syarat proteksi atau anti islanding ya, untuk pemasangan pembangkit listrik yang digabung dengan grid PLN. Sistem ini tujuannya untuk penghematan listrik. Nah, ini cara kerjanya Bapak Ibu bisa dilihat. There are four main components in a grid tie system: the solar panels, the electrical loads, the bidirectional net meter, and the inverter. In this house, the distribution panel and the inverter are mounted together on the wall. The inverter converts the DC electricity that is produced by the solar panels into AC electricity. Nah, ini item-itemnya ya The Bapak meter Ibu. that was installed by the utility company is replaced with a bidirectional meter to measure the imported and exported electricity. Let's take a look at the flow of electricity throughout the day to see how the import and export of electricity works. It's early morning, and as soon as the sun rays hit the solar panels, the photovoltaic cells start producing electricity. The first energy bar shows how much solar energy is being produced. Somebody wakes up and turns on the lights. The second energy bar shows the amount of electricity used in the house. The solar panels are producing more electricity than the house needs. The excess energy is automatically exported to the grid. The third bar shows how much electricity is flowing in and out the grid.
Jadi di siang hari As the sun rises higher, the solar panels produce more energy. The meter that was installed by the utility company is replaced with a bidirectional meter to measure the imported and Jadi di siang hari Bapak Ibu, ketika panel surya ini sudah menjadi penghasil dari cahaya matahari tadi ya Pak Bapak Ibu, didistribusikan langsung ke rumah dan jika tidak terpakai akan diekspor ke PLN. exported electricity. How much solar energy is being produced? Somebody wakes up and turns on the lights. The second energy bar shows the amount of electricity used in the house. The solar panels are producing more electricity than the house needs. The excess energy is automatically exported to the grid. The third bar shows how much electricity is flowing in and out the grid. As the sun rises higher, the solar panels produce more energy. Around midday, the system reaches its peak production. You will be compensated for the electricity you export to the grid. The newly Nah, jika tidak dipakai oleh beban, dia langsung diekspor ke PLN Bapak Ibu. installed bidirectional net meter records the exported and imported Ekspor import electricity. akan merekord berapa sih listrik yang diekspor ke PLN. Consumer is presented a bill at the end of a billing cycle. The total bill amount is the amount of imported electricity reduced by the amount of exported electricity. The result is shown in the net total display. When the system is exporting electricity, the meter is running backwards. The meter will not go below zero. When the system exports more than it imports, you get a credit. In a net metering system, you will not get paid for your credit. The amount is carried over to the next billing cycle or written off. It is a hot day, so the air conditioner is switched on. A large amount of energy is now consumed by the house. During peak hours, the solar panels on this house produce enough energy to power the air conditioner without the need to import electricity from the grid. But when dark clouds appear in the sky, the solar panels don't produce enough energy to meet the needs of the house. Then, the utility grid compensates for this shortfall. Nah, jadi jika cuacanya mendung, ya, atau mungkin LTS tidak bisa memberikan kebutuhan pada rumah, ya, jadi nanti akan misalnya diimport dari PLN. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada dari PLTS yang utama, dan jika sisanya tidak bisa di backup oleh PLTS, akan disuplai dari PLN. The solar panels and the grid are now jointly feeding the house. The same scenario happens in the mornings or the evenings. Whenever the solar panels don't produce enough energy, the utility grid will supply the deficit energy. During the night, the solar panels don't produce electricity. All electricity is imported from the grid. You can always rely on the grid to supply extra electricity when needed, except during a power failure. When the utility grid fails, grid tie systems will not operate, not even on solar power. This allows utility employees to fix the power line safely without worrying about solar energy systems that are still feeding electricity into the power lines. In areas with frequent power cuts, an additional battery backup system is advisable to supply energy in case of grid failure. Now let's take a look at how much you have saved during the last billing cycle. The solar panels produce 250 kilowatt-hour units of energy, of which 200 was consumed and 50 was exported.
you have a saving of 250 kilowatt-hour units in the electricity bill. Every unit of energy produced by the solar panels, consumed or exported, will result in a lower electricity bill. That's how a grid-tie solar system with net metering works. Begitu adalah cara kerja dari panel surya untuk sistem PV on grid. Untuk manfaatnya, Bapak Ibu, ini mungkin bisa dilihat dari sisi finansialnya, ya tadi 250 kWh dari PLTS, berarti tagihannya bisa berkurang 250 kWh, walaupun untuk diekspor ke PLN kita memang ada kena charge ya Bapak Ibu ya, nanti mungkin akan lebih dijelaskan lagi berapa sih presentasi kena charge itu dari PLN. Nah, untuk manfaatnya itu sendiri, tadi finansial sudah kita sounding sedikit, jadi harga mengurangi biaya listrik Bapak Ibu yang dibayarkan ke PLN. Betul sekali, karena kita lihat harga listrik ke depannya akan semakin meningkat. Mengacu pada kenaikan inflasi 4% dalam 10 tahun, perkiraan akan naik menjadi 2.200 kWh dari 1.467 per kWh. Dengan tingkat konsumsi listrik yang sama, maka setelah tahun ke-8, dengan Bapak Ibu bisa investasi di PLTS ini, Bapak Ibu bisa BEP atau balik modal. Dengan usia panel yaitu 25 tahun, sehingga dari tahun ke-9 Bapak Ibu sudah menikmati keuntungan. Nah, lalu selanjutnya dari sisi non-finansial, yaitu berkontribusi mendukung lingkungan hidup yang lebih baik dengan menggunakan listrik yang ramah lingkungan. Jadi dengan menggunakan panel surya atap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga sebesar 1,7 sampai 1,8 karbon dioksida per tahun. Hal ini dapat membantu menghambat pemanasan global atau cuaca ekstrim. Lalu tidak hanya finansial dan non-finansial, namun ada juga estetika Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu bisa memasang gitu ya PLTS di rumah Bapak Ibu, itu akan menambah nilai rumah atau bangunan Bapak Ibu itu sendiri. Ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, betapa cantik sekali rumah ini ketika dipasang PLTS. Ya, sudah cantik sih, cuman ketika dipasang itu menambah kecantikan dan keindahan dari bangunan tersebut. Lalu dari sisi teknologi, jadi kedepannya memang teknologi akan lebih banyak menggunakan energi matahari atau PLTS. Ini bisa dilihat ada dari jaket panel, dan juga ada mobil listrik, dan berbagai macam produk yang berhubungan dengan energi matahari. Nah, beberapa paket yang kami tawarkan, Bapak Ibu, itu ada dari 600 watt sampai large scale juga ada, ya. Ini untuk paket rumahannya ada 600 watt, 1,5 kW, 3 kW, 1,2, 0,6 atau 5 kW 1 pasar, dan juga 5 kW 3 pasar. Nah, ini berikut beberapa experience kami untuk sistem on-grid. Ini ada beberapa proyek kami, yaitu ada di Jakarta, untuk di Unilever Head Office, dan juga di Selfleet Jakarta, lalu ada di Cikarang Listrindo, dan juga di Big Mall BSD, sekitar ada 200 kW dan juga 1 megawatt. Ini proyek kami yang paling besar, yaitu di NTT Kupang dengan kapasitas 5 megawatt. Untuk di lokasi Bandar Udara Kalimarau Berau, yaitu 315 kilowatt. Ada di Bandar Udara Kalimarau Berau juga masih di kapasitas 315. Ada juga di PT Pertamina Persero, yaitu 18 kilowatt. Ada di PT Land, project owner-nya PT Land, yaitu induk perusahaan kami, di lokasinya di offshore Madura, 6,4 kilowatt. Dan ini untuk rumah, sampai saat ini Land Solar segmentasinya untuk rumah Bapak Ibu ya, apabila Bapak Ibu ingin pasang di rumahnya misalnya ya, atau di kantoran, bisa sekali Pak, bisa menghubungi kami, bisa survei dulu atau mungkin tanya-tanya dulu, silahkan. Kami free untuk survei dan konsultasi. Ya, jadi bisa residensial ini kita sudah pasang di area Jabodetabek dan Bandung, yaitu dari mulai 1 kilowatt sampai 5 kilowatt. Nah, untuk beberapa klien kami, dari mulai perusahaan swasta dan BUMN, kami sudah kerjasama
Ya, nanti bisa dilihat Bapak Ibu portofolio kami di website kami di www.lensolar.co.id. Di situ sangat update sekali portofolio dari kami ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu, pengenalan tentang manfaat ya PLTS bagi rumah dan perkantoran. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan, bisa isi di kolom chat, atau mungkin mic-nya dibuka, silahkan. Kita kasih langsung ke MC. Silahkan Pak Ian. Halo. Ya, halo, sebentar Pak Iqbal. Oke, terima kasih. Mungkin beberapa ada yang baru bergabung ya. Mungkin ada beberapa juga yang belum jelas hasil dari presentasi Ibu Nova sebelumnya. Nanti ini kan kita record ya Pak ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk ini yang tadi, misalkan nantinya setelah acara ini, saya tadi lupa tuh apa yang dijelasin ini, nanti bisa dilihat lagi kembali. Nanti akan kami infokan link YouTube-nya nanti. Oke, di sini mungkin ada kesempatan untuk pertanyaan ataupun ada yang ingin diketahui lebih mendalam soal KLTS. Yang mungkin kan di awal tadi kita berbicara soal on-grid ya, sistem on-grid. Yang dimana sistem on-grid ini yang udah paling efisien dan yang otomatis masih untuk dari segi produk masih lebih terjangkau untuk penggunaannya di rumah maupun di industri dan perkantoran. Nah, oke, di sini kita ditemani oleh Pak Iqbal, salah satu Chief Engineering dari kami, ya, yang ada di unit bisnis Lensolar dari PT SEI, Surya Energi Indotama. Mungkin apabila ada pertanyaan, atau mungkin dengan Pak Iqbal ada penjelasan, dipersilakan Pak. Ya, selamat siang menuju sore, Bapak, Ibu-Ibu. Nah, ini saya langsung baca ini nih ya, pertanyaan yang ada di chat di ini. Yang pertama dari Bapak Pamipta yang di Cikarang. Bagaimana dengan instalasi biaya dan operasionalnya mudah dan terjangkau tidak, Pak? Dari Pamipta. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Mungkin ini mewakili pertanyaan dulu dari yang lain juga ada kesamaan itu terkait dengan instalasinya. Mungkin nanti akan ada penawaran lebih ke kalau dari sisi harga gitu ya, harga penawaran yang Lensolar punya untuk kapasitas yang cocok di rumah Bapak. Jadi selain itu juga silakan dikonsultasikan rumahnya bagaimana, kondisinya seperti apa, dan akan kita tawarkan yang paling cocok dengan rumah Bapak yang mana gitu. Terus yang pertanyaan keduanya untuk operasionalnya. Nah, ini kami Lensolar di sini membuat sistem on-grid itu betul-betul dikhususkan untuk rumah perkantoran atau mungkin istilahnya ini benar-benar memudahkan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang sekarang pengen pasang PLTS nih. Nah, si sistem on-grid ini bisa dikatakan ini free maintenance bapak-bapak ibu-ibu. Karena sistem yang kita gunakan di sini kita pertama itu tanpa baterai yang di sini tuh. Nah, hanya yang tadi sistem yang dijelaskan ada PP modul yang kita tahu sama-sama PP modul itu ya kami garansi di sini 20 tahun sampai 20 tahun ya, Pak ya. Secara garansi itunya. Nah, di sini dengan usia rata-rata Ya betul Pak Iqbal. Nah, dengan usia rata-rata dia dapat beroperasional itu hampir 25 sampai 30 tahun. Itu pun bukan rusak dan tidak berfungsi, tapi hanya menurun saja performanya. Nah, dikatakan rusak tuh seperti apa tidak beroperasi? Ya, pertama itu dia pecah. Kalau misalkan di luar ini ya kayak human error gitu, pecah, terkena batu atau segala macam. Nah, jika kerusakannya sendiri itu tidak ada yang mengakibatkan kerusakan secara fisik ya, dalam tanda kutip ini ya, PP modul itu bisa bertahan sampai 20 sampai 30 tahun, itu performanya masih sama. Misalkan dari awal 335 watt sampai ke 20 tahun selanjutnya masih tetap performanya dia bisa bertahan di 335 watt dengan
kondisi atap atau bagian atas kacanya itu tetap clean ya Pak, tetap bersih gitu, tetap kita rawat. Nah, untuk operasionalnya itu mungkin di sini saya bilang less maintenance gitu, yang bisa digunakan sama yang bisa dilakukan sama konsumen yang sudah pasang PLTS di rumahnya itu. Yang pertama itu mungkin lebih ke arah kebersihan si solar cell-nya itu sendiri. Kita cek kondisinya apakah terhalang pohon atau bayangan bayangan gitu ya, kayak dedaunan yang jatuh atau ada layangan mungkin di kabel-kabel listrik yang di daerah depan rumah itu, yaitu dipastikan clear dari bayangan yang pertama. Terus yang kedua, sebetulnya dari hujan pun, dari siklus hujan pun dengan kemiringan atap yang rata-rata di Indonesia kita di sini tuh di angka 30-15 derajatan, itu sudah secara ini self cleaning gitu, dia udah membersihkan secara sendirinya dengan air hujan. Atau bisa dilakukan penyemprotan gitu, misal dalam kurun waktu 1 bulan tidak ada hujan dan lokasi rumah bapak-bapak di sini di pinggir jalan yang notabene debunya tuh inilah gitu ya, tingkat kepadatan debunya di sana ini, dan terlihat ada bayangan berdebu gitu di daerah itu, bisa dilakukan penyemprotan. Nah, untuk inverternya sendiri sama di sini yang hanya bisa kita lakukan hanya diperhatikan kebersihannya gitu. Apakah lubang-lubang pendingin atau ininya tersumbat debu atau tidak gitu. Soalnya sistem on grid yang kami rancang dan tawarkan sekarang itu adalah benar-benar less maintenance gitu. Jadi hanya istilahnya gini, kalau misalkan kita tinggalkan rumah pun sistemnya akan bekerja sendiri kok, menghasilkan uang buat bapak-bapak gitu, menghemat listriknya secara langsung gitu Pak. Mungkin, nah itu yang tadi yang untuk yang pertanyaan yang dari Pak Yusri kali ya, yang baru terjawab juga, kerusakan biasa yang terjadi kerusakan pada solar modul itu apa saja ya. Selama ini tidak ada kerusakan atau kegagalan sistem si solar cell-nya sendiri secara sistemnya ya, secara ininya gitu. Misalkan karena kami pun di sini melakukan QC terlebih dahulu sebelum barang itu didelivery ke lokasinya gitu. Terus jika rata-rata kerusakannya itu akibat yang tadi yang human error itu pecah, tertimpa bebatuan atau apa gitu ya, terkena itu. Dan jika masih masuk yang dalam 25 tahun itu garansi, mohon maaf untuk human error itu tidak ada garansi dari kami Pak. Terjadi itu gitu ya, pecah ya segala macam gitu. Kecuali kalau misalkan dari awal kita running, setelah diukur PP modulnya tidak menghasilkan energi, nah itu yang kami garansi akan kami pastikan berjalan dengan baik di rumah Bapak. Itu yang pertanyaannya selanjutnya dari Pak Bima Sakti. Perawatan yang tadi terjawab juga, perawatan PLTS itunya. Perawatan itu apakah untuk layanan untuk dari Pak Bima Sakti ini ada perawatan tersebut, dan apakah terdapat layanan servis konsumen dari Land Solar? Oke, untuk saat ini layanan servis yang kami berikan kepada bapak-bapak itu selama 1 tahun. Itu dalam 1 tahun itu kita memberikan biaya full service, memberikan layanan full service gitu. Apakah itu rusak sistem, kegagalannya itu kami garansi itu selama 1 tahun gitu. Nah, untuk pemantauannya kami di sini lakukan monitoring sistem. Jadi sistem PLTS di rumah bapak itu masuk ke sistem kami Pak. Akan kami monitoring secara ini gitu ya, logger setiap harinya menghasilkan energi berapapun akan terekam oleh kami Pak. Nah, terus untuk kita lanjut, bagaimana cara dari Pak Sulaiman ya Pak, dari Pak Sulaiman ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengatasi jika mati lampu listrik tetap nyala, bisa dijelaskan sistem hybrid.
Nah, untuk yang ini Pak, untuk webinar kita kali ini, yang saya share di sini hanya sistem untuk si on-grid dulu Pak. Mungkin hybrid next kita akan jadwalkan ulang untuk pemaparannya gitu ya Bu Nova ya. Iya, Pak Iqbal. Oke. Di next ini ya, next webinar ya. Nah, ini ada yang dari apa ini? Di rumah sudah ada PLTS off-grid untuk migrasi ke on-grid, berapa biaya dengan tetap gunakan sel ada di rumah saya? Oke Pak, untuk yang mungkin jika di rumah sudah terdapat PLTS off-grid-nya, mungkin nanti bisa kontak nanti PIC kita di Ibu Mia atau Pak Adrian terkait penawaran apa yang bisa kita berikan. Soalnya seperti ini sih Pak, karena mungkin kalau saya sarankan di sini kita satu sistem yang bisa kita tawarkan ke Bapak gitu. Soalnya kalau di kami itu kan ada sistem sizing terlebih dahulu Pak. Semua sistem yang kita keluarkan dalam suatu produk itu udah melalui simulasi kami gitu Pak. Jadi karena ini barang teknologi setiap tahunnya akan terus berubah gitu, terus meningkat. Nah, itu karena mungkin bisa disebut juga kelebihan karena kita tuh di sini tuh EPC ya, Pak. Total solution lah. Jadi kita selain akan ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan, tapi di sini kami akan menjadi konsultasi energi untuk Bapak-bapak gitu. Jadi jika misal nih di rumah Bapak-bapak pasang listrik 5.500 sedangkan kebutuhan Bapak cuma 1.300 si listrik itunya. Kami akan tawarkan sesuai kebutuhan teknisnya itu di berapa yang paling optimal gitu Pak. Jadi mungkin nanti lebih lanjutnya bisa menghubungi teman-teman di marketingnya Pak untuk next itunya. Ini dari ada Pak Andika. Sorry. Oh, kayaknya Pak Iqbal bisa diubah tidak? Saya mau tanya untuk pemasang meter ekspor impor minimal 1.300 watt, apakah dirubah atau pihak PLN membuat yang 900 watt? Oke Pak, jadi untuk KWH meter ekspor impor ini daya itu akan tetap Pak. Jadi kalau misalkan Bapak di rumah Bapak terpasang 1.300 watt, kita migrasi ke ekspor impor itu akan tetap sama Pak 1.300 watt, tidak merubah kapasitas yang kita ajukan itu gitu. Terus saat listrik mati bisa nggak digabung sama generator? Nah untuk yang sistem ini di saat mati dengan generator sebenarnya kalau secara prinsipnya ini bisa Pak, cuman kita karena ini menggabungkan dua sistem, ini bisa disebut juga sebagai hybrid. Nah, si hybrid ini, generasi si generatornya dengan sistem inverter yang kami punya, ini apakah bisa bisa klop atau tidaknya itu perlu sistem sizing, Pak. Jadi mungkin nanti lebih ke kita bisa nanti follow up pihak marketing untuk kita pelajari bareng-bareng terkait ininya, Pak. Untuk sekarang jawaban kami, sistem yang kami tawarkan itu tidak bisa digabungkan lebih dari satu sumber ya Pak. Kita hanya bergabung dengan PLN saja, dengan listrik dari PLN saja. Soalnya kan kebutuhan sekarang ini hanya untuk penghematan Pak. Tujuan utamanya lebih ke penghematan listriknya gitu Pak. Terus next dapat mengunjungi website. Oke. Jika terjadi hotspot atau snail track pada PP pemakaian telah berjalan 1 tahun atau 3 tahun itu oke Pak. Untuk untuk yang pertanyaan Pak Yusri, jika kalau terjadi hotspot atau snail track pada PP pemakaian telah berjalan 1 tahun atau 3 tahun, ini tidak diganti garansi ya Pak. Oke. Jika hotspot itu biasanya kita kan jadi nanti bisa bapak-bapak lihat di
di katalognya kami, sistem yang kami tawarkan ini karena untuk perumahan dia tuh hanya dari istilahnya kapasitas kecil ya Pak, 1.300 1000 watt sampai ke 5.000 gitu. Nah, next rata-rata hotspot itu terjadi jika kapasitasnya itu memang besar gitu. Nah, jika itu terjadi dan ada alat yang yang ketahuan ini kan kita kan yang lebih kelihatan lebih ke performa ya Pak. Performa energi yang dihasilkan dalam 1 tahunnya gitu. Nah, cuma karena hotspot ini kita perlu video imaging gitu untuk melakukan thermal imaging untuk mengetahui ini teknis secara teknis ini udah tinggi sih Pak bahasa ininya. Tapi itu masuk ke sistem dan itu akan kami ganti Pak. Jika ada misalkan nih Bapak-bapak kita ngobrolinnya kapasitas 1 mega ya Pak. Dengan Pak Yusri ini pemasangan di rumah 1 mega gitu. Ada proyek yang nilainya 1 megawatt di lokasi mana gitu. Nah, 1 megawatt ini baru kita bisa ketahuan nih hotspotnya sebelah mana gitu, yang segala macam itu kita garansi Pak. Terus yang selanjutnya ada dari Pak Sulaiman Jajuli, apakah ada contoh perhitungan untuk penghematannya? Untuk penghematannya sendiri Pak, saya punya rumus yang simple buat Bapak-bapak. Misal nih, Bapak-bapak pasang listrik di rumah pasang PLTS yang 1000 watt ya. Nah, 1000 watt ini dalam 1 hari silahkan dikali 3,5 sampai 4 jam. Jika kondisinya kondisi rumah Bapak yang tadi ya dengan syarat menghadap utara atau kemiringan atau menghadap utara, tidak ada obstacle dan kemiringannya di rentang antara 15 derajat sampai 20 derajat. Nah, ini kondisi maksimal, Bapak silakan hitung kapasitas misalkan dari paket yang dibeli dari solar itu yang 1000 watt. 1000 watt itu berarti kalau 1000 dikali 3,5 gampangnya kali 4 jam berarti ada 4000 4 kW gitu Pak. 4 kWh berarti per hari. 4 kWh dikali harga listrik THD saat ini 1.500 gampangnya Pak. 4 dikali 1.500 berapa Pak? 1.467 Pak Iqbal. Nah, ini penghematan di kisaran 200 ribuan per bulan ya. Iya, betul. Nah, dikali 1 bulan 30 hari. Nah, itu di rata-rata BEP kita di 7 tahun ya, 7 tahun 8 tahunan. Iya, betul. Oke, itu mungkin Pak perhitungan simpelnya gitu Pak, secara ini ya. Cuman untuk ini jadi nanti setiap rumah yang setelah kami survei akan mendapat hasil simulasi dari sistem kami Pak. Kita pakai di sini simulasinya pakai ini Helioscope Pak softwarenya. Jadi nanti dari titik koordinat sekian akan disimulasikan jika dipasang PV modul sekian watt sekian kW, nanti dalam 1 tahun produksi energi di tempat itu akan berapa gitu. Kita akan ketahuan dari hasil simulasi itu gitu ya. Keakuratannya di angka 80% lah mungkin Pak. Bisa di plus minusnya. Oke. Dari Pak Yayok, daya listrik saya 2200, kalau mau pakai PLTS yang berapa? 2 kW Pak. Kalau secara simpel ininya gitu ya, terkecuali kalau kita trace dulu beban di rumahnya berapa, tapi maksimalnya yang bisa dipasang di tempat Bapak 2000 watt Pak. Oke. Apa dari dia menerima mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek? Untuk Pak Yusri, untuk kerja praktek boleh nanti dihubungi aja ke bagian ke admin yang ini. Mungkin nanti kalau jika dibutuhkan ada pembukaan kerja praktek atau magang lainnya nanti diinfokan gitu. Baik, itu mungkin pertanyaan dari kolom chat yang bisa saya jawab, saya bantu. Untuk nextnya bisa diajukan pertanyaan langsung atau silahkan lanjutkan di chat Pak. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas waktu dan kesempatannya. Iya, Andrian. Kami
apabila ada pertanyaan Pak, mungkin ada beberapa yang masih baru masuk ya. Ada beberapa yang baru masuk, baru hadir, baru join. Nah, mohon maaf sebelumnya apabila kita mungkin agak sedikit telat infonya atau gimana. Untuk hal ini kita tetap record ya, masih tetap kita record. Nanti akan kita umumkan linknya, link untuk dari YouTube yang kita upload. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kembali. Dan apabila ada pertanyaan nanti akan kita sediakan juga nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor WhatsApp. Nah, apabila masih ada pertanyaan yang mungkin yang lebih detail tentang on-grid ataupun mungkin ada hal-hal yang saya boleh deh mau berminat gitu untuk pasang on-grid, saya mau lihat dulu deh di rumah saya kayak gimana. Mungkin Bapak bisa infokan nomor teleponnya ataupun alamatnya di kolom chat ataupun bisa berkenan langsung hubungi nomor yang sudah diinfokan dari Lensolar di chat. Ada beberapa nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi. Dan untuk saat ini, sampai saat ini untuk konsultasi survei maupun apapun itu masih kami bisa layani. Pastinya tidak ada biaya kecuali nantinya saat tahap proses penawaran harga. Seperti itu. Apabila masih ada pertanyaan dipersilakan sebelum kita masuk ke kuis. Mungkin bisa langsung ditanyakan langsung atau by chat juga bisa untuk sistem on-grid ini. Cukup ya? Cukup ya? Ada? Oke, kita langsung masuk. Saat ini saya akan bukan. Ya, kuis kita ada tiga pertanyaan Bapak Ibu dan nanti akan mendapatkan merchandise dari kami. Merchandise-nya sangat menarik sekali. Jadi siapa cepat nih yang bisa jawab dengan tepat, nanti mungkin tim Lensolar bisa lihat ya, jadi juri ya, siapa yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Bisa di kolom chat atau di open mic ya. Pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Sebutkan salah satu energi terbarukan yang paling minim kerugiannya. Silakan bisa taruh di chat. Oke, yang berhasil menjawab yaitu Bapak Bima Sekti ya. Tapi lebih duluan Bapak Andika. Ya, tapi Pak Andika kurang tepat ya. Jadi Pak Bima Sekti, betul sekali, pembangkit listrik tenaga surya. Tuh. Nanti bisa langsung ya Pak, kasih alamat dan nomor handphonenya langsung japri ke Lensolar atau ke Pak Adrian ya. Atau bisa langsung share. Siap, Pak. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Siap-siap nih Bapak Ibu. Siap, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Bima. Ya, sebutkan berapa, ini rada sulit nih. Paket Lensolar yang kita punya untuk perumahan. Silakan bisa taruh di kolom chat, Bapak Ibu. Sebutkannya yang lengkap ya. Paketnya ya, kapasitasnya.
mungkin sulit ya. Jadi kita coba ganti opsi. Jadi A ada 6 paket, B 7 paket, C 8 paket. Silakan bisa tulis di kolom chat ada berapa paketnya. Ya, betul. Pak Trisna Supriyatna, betul ya. Silakan bisa tulis alamat dan nomor handphonenya Pak Trisna agar kami bisa kirimkan merchandise sebagai hadiah. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Deg-degan ya Bapak Ibu ya. Siapa nih yang nerima nih? Yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan manfaat PLTS atap. Bisa ditulis di kolom chat. Apa saja manfaat PLTS atap? Yang lengkap ya Bapak Ibu ya. Ada 3 kalau nggak salah ya. Ya. Ya, ada masih belum lengkap ya pertanyaannya ya. Sorry jawabannya. Ada 3. Tadi Pak siapa nih? Pak Ahmad mendekati nih. Sedikit lagi nih. Masih belum tepat? Ya, betul Pak Bima Sekti, tapi sudah dapet ya Pak ya, kita kasih ya Pak ya ke yang lain ya. Oke, Pak Ahmad sudah betul ya, oke. Ya Pak Ahmad, betul, tadi apa finansial, non finansial dan juga desainnya yang estetik. Silakan bisa tulis alamat dan juga nomor handphone ya Pak Ahmad ya. Kita kasih applause mungkin ya. Luar biasa. Walaupun kita masih apa ya, informasinya baru sebentar, cuman Bapak Ibu berarti memperhatikan dengan baik, pertanyaannya bisa dijawab semuanya. Oke, sesi terakhir kita mungkin foto bersama Bapak Ibu untuk dokumentasi kami. Silakan kalau berkenan boleh dibuka Bapak Ibu kameranya agar kita foto bersama. Ya, sebagai dokumentasi dan silaturahmi kami ya Bapak Ibu ya, bahwa kita pernah bertemu nih, walaupun hanya lewat digital atau online. Mungkin silakan tim bisa di screenshot. Silakan senyum Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sudah? Oke, sekali lagi. Masih senyum. 1, 2, 3. Cukup. Akhir kata dari saya dan tim yang lain. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya sudah menyempatkan bisa bertemu dengan kami lewat virtual ini. Semoga informasi yang sudah kami berikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, khusus di bidang PLTS ini. Bapak Ibu bisa menanyakan kepada kami. Kami feel free sekali, apapun yang Bapak Ibu tanyakan bisa langsung saja chat kami atau langsung hubungi kami di Instagram yaitu @lensolar_indonesia atau langsung kunjungi website kami di www.lensolar.co.id. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sampai jumpa di waktu lainnya. Salam sehat Bapak Ibu, selalu salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore semuanya Pak. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih. Live.